أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa iyyaka tsumma iyyaka, dan berhati-hatilah engkau, kemudian berhati-hatilah engkau. Antakuna minal fariqis tsalisi, agar engkau itu tergolong yang ketiga. Fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuka, sehingga engkau binasa dengan kebinasaan yang tidak diharapkan bersamanya falahuka, keberhasilanmu. Wala yuntazaru salahuka, dan tidak dapat dinanti kebaikanmu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kondisi dan keadaan penuntut ilmu tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama adalah penuntut ilmu yang menjadikan ilmu yang dicari sebagai bekal buat akhirat. Itu al-fariqul awal, kelompok penuntut ilmu yang pertama, yang semoga kita termasuk di dalamnya. Penuntut ilmu, ngaji, sekolah, kuliah, yang diinginkan dari ilmu itu adalah bekal kita untuk ibadah, untuk akhirat. Yang kedua, penuntut ilmu yang dengan ilmunya dia meminta pertolongan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sambilan nuntut ilmu, sambilan dia menjadikan ilmu itu jembatan untuk memenuhi kehidupannya. Ya, sambilan kita kuliah, ya sambilan nyari ijazah. Jadi dibarengin tuh. Nah, yang kedua ini ditakutkan kalau tidak dirubah niatnya maka menjadi orang yang merugi. Sebab agak melenceng meskipun belum jauh. Ya, buru-buru dia sadar mengembalikan niatnya sebagaimana yang pertama tadi. Nah, yang ketiga, orang yang menjadikan ilmunya itu sebagai alat, sebagai media untuk meraih kehidupan di dunianya. Udah nggak ada akhirat-akhiratnya sama sekali, udah. Emang dia sadar tujuan nuntut ilmunya buat ke sono. Dari awal udah ancang-ancangnya ke sono. Nanti bisa punya pangkat, kalau ijazahnya tinggi nanti juga tinggi derajatnya di sisi manusia. Udah itu aja dah yang dipikirin. Nah, yang demikian dikatakan iyaka, hati-hati, waspada. Model yang ketiga ini tidak diharapkan keberhasilannya. Udah nggak mungkin dia menjadi orang yang beruntung. Sudah tidak bisa dinanti menjadi orang yang baik karena memang niatnya salah dari awal, tujuannya kagak benar. Nah, itu harus benar-benar tuh
kita sadari setiap hari. Jangan melenceng yang kedua, lebih-lebih yang ketiga. Terus kita jaga niat kita dalam menuntut ilmu agar menjadi bekal kita di kehidupan akhirat. Fa'in kunta, maka apabila engkau bertanya, fama bidayatul hidayati, apa permulaan hidayah itu? Liujar riba biha nafsi, agar aku menguji dengannya diriku. Kemarin kita bisa tahu benar atau enggaknya kita dalam menuntut ilmu ketika kita ngetes diri kita dengan hidayah ini. Kalau dengan hidayah ini kita mau melakukannya, maka benar tuh menuntut ilmu kita. Tapi kalau dengan hidayah ini kita menjauh, bahkan menolak, berarti ada yang salah di dalam diri kita ketika menuntut ilmu. Lalu isinya hidayah-hidayah itu apa? Sehingga kita bisa menjalankannya dan tahu seberapa benar niat kita. Dijawab, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna bidayataha, bahwasanya permulaan hidayah itu zahiratut taqwa, takwa yang nampak. Tuh permulaan hidayah, takwa yang terlihat, yang zahir. Ya kita sholat, puasa, ibadah-ibadah yang nampak itu namanya bidayatul hidayah. Waktunya azan ya sholat, waktunya kita ibadah ini ya kita melakukannya. Itu namanya bidayatul hidayah, melakukan ibadah-ibadah yang kelihatan, yang nampak. Wa nihayataha, dan sesungguhnya puncaknya hidayah batinatut taqwa, takwa yang tidak nampak, yang batin, yang tidak terlihat. Kalau zahirnya hidayah itu sholat, maka batinnya hidayah itu khusyuk. Kan kalau khusyuk nggak kelihatan. Orang sholat nggak khusyuk sama khusyuk sama-sama diam dia. Lagi diri ya dia diam, kita nggak tahu tuh nih orang diam mikirin Allah atau mikirin apaan nih, diam aja. Nah, kan memang nggak kelihatan batin. Puasa begitu juga. Apa batinnya puasa? Yang menahan dari segala macam yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Kan sama-sama lemas, orang yang puasa benar sama yang kagak benar sama-sama lemas. Tapi nihayat taqwa adanya pada batin ibadah itu, kekhusyuan, ketawaduan, kewaraan, kezuhudan, itu nggak nampak. Nah itu yang nanti menjadi puncaknya hidayah. Fala aqibata illa bittaqwa, sehingga tidak ada keberuntungan kecuali dengan takwa. Wala hidayata illal muttaqin, dan tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqwa, dan adapun takwa itu ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala, satu ungkapan dari mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajibina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Fahuma kismani, maka keduanya itu terbagi menjadi dua macam. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya ada dua macam. Waha ana usyiru alaika, dan sekarang aku akan mengisyaratkan kepadamu bijumalin mukhtasaratin, dengan penjelasan-penjelasan yang ringkas, min zahiri ilmi taqwa, dari ilmu taqwa yang nampak, fil qismaini jami'an, pada dua macam takwa seluruhnya, dari mengerjakan perintah begitupun menjauhi larangan. Nanti ada adab-adabnya, adab taat, artinya adab imtithal, adab mengerjakan perintah Allah. Ada namanya adab fi tarkil ma'asi, atau adab fi jitinabi nawahi, adab dilarang pada kita meninggalkan larangan Allah. Wa ulhiqa bihi qisman salifan, dan ditambahkan dengannya itu macam yang ketiga, liyasira hadzal kitabu jami'an mughniyan,
sehingga jadilah kitab ini jami'an mughniyan, lebih lengkap dan lebih mencukupi. Wallahul musta'anu, dan dari Allah lah segala macam pertolongan. Al-qismul awwalu fi ta'ati, adapun macam yang pertama di dalam ketaatan-ketaatan. I'lam, ketahuilah olehmu, anna awamirallahi ta'ala, bahwasanya perintah-perintah Allah Ta'ala itu faraidu wa nawafilu, terdiri dari yang fardu-fardu dan yang sunnah-sunnah. Nggak ada yang ketiga, mandua doang. Segala macam perintah Allah imma ayyakuna fardhan wa imma ayyakuna naflan. Terkadang isinya wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji kalau udah mampu, itu fardu. Ada perintah yang sifatnya itu sunnah, umpama sedekah, umpama zikir, wirid, baca Quran, itu yang sunnah-sunnah. Sholat nawafil, puasa sunnah, perintah Allah, man statusnya sunnah. Fal fardu, maka adapun ibadah yang fardu, rasul mali, itu modal pokok. Wahwa aslu tijarati, dan ialah modal perniagaan. Wabihi tahsulun najatu, dan dengannya dihasilkan keselamatan. Itu ibadah yang fardu, modal kita semuanya sama. Selagi dia mukallaf, maka pembebanan itu sama, nggak ada dibeda-bedain. Nah, ini kiai ini yang fardu jadi 6 kali sholatnya, kagak ada tuh. Nah, ini kang ojek nih man 2 kali doang, nggak ada, sama semuanya. Mau orang awam, mau orang yang berilmu, selama dia sudah baligh, aqil, balaghatul da'wah, yaitu mukallaf, kewajibannya sama. Ya Ramadan 30 hari, ya sholat 5 waktu, ya hajinya, wajibnya Arafah, semuanya sama. Itu namanya rasul mal, modal pokok, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Wan naflu, sementara ibadah sunnah, huwa ribhu, adalah keuntungannya. Wabihi, dan dengan naflu itu al-fauzu, dapat diraih kesuksesan, bidarajati, dengan ditinggikannya derajat-derajat. Nah, nanti perbedaannya ada pada sunnah, karena yang demikian keuntungan. Orang kan lagi dagang, untungnya beda-beda. Ada yang untungnya gede, ada yang untungnya kecil. Ini ada gede kagak, kecil kagak, rugi. Ya, karena dia bisa memanfaatkan modalnya. Sama sebagaimana dagang butuh yang namanya kepintaran, butuh kesungguhan, ibadah begitu juga. Nih kamu sama nih, saya kasih modal sholat 5 waktu. Sebagaimana kita katakan kamu saya kasih modal 100 juta, sama dia. Mau yang satu sungguh-sungguh untuk mencari keuntungan. Oh, ini ada kesempatan nih, bisa menambah omset kita, otomatis jualannya makin rajin. Orang pada tidur, dia masih jualan aja, padahal udah malam bener. Ini ramai nih tempat nih, strategis. Kalau kita buka dagang di sini, lakunya banyak. Itu namanya kepintaran, sehingga untungnya lebih banyak, karena memang waktu yang dilakukannya semakin banyak, semakin luas. Ibadah begitu juga, orang lagi tidur, oh ini sayang nih, ini waktu-waktu strategis kalau kata orang dagang tuh. Ya, gimana caranya? Oh ini waktu kalau kita pakai buat ibadah, sedang banyak-banyaknya nih malaikat nih. Ya, sebagaimana orang dagang, sebanyak juga nih orang yang lewat, orang bakal beli, dipakai buat ibadah. Nah, orang tidur di ibadah lebih banyak untungnya. Nah, itu yang disebut dengan bidarajat. Jadi keuntungannya lebih tinggi karena dia bisa memanfaatkan itu, melihat situasi-situasi yang dapat menguntungkan dia. Bedanya nanti orang di dalam memanfaatkan nafilahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hadits qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun,
tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang ingin mendekatkan diri bimithli adai maftaratu alaihim, dengan seumpama mengerjakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Tidak ada amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan amalan itu berupa yang fardu. Jadi kalau kita pengen dekat diri kita kepada Allah semakin tinggi, mulainya dari yang fardu, benah-benahin tuh yang kurang-kurang. Ya, sholat kita, sholat dah. Emang Imaduddin, ini bukan nama orang nih, maksudnya sholat itu Imaduddin, kan tiap orang lagi. Ya. Artinya tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Emang sholat. Itu meminta apa ya Allah kasih, man sholatnya benerin ya, itu sholat. Imaduddin, tingginya agama ada pada sholat, benar-benarin ilmunya, tambah-tambahin, kita biar tahu Allahu Akbar. Itu kan kalimat pertama ketika kita sholat. Mau sholat apa juga pasti dimulainya dengan Allahu Akbar. Siapa itu Allah yang kita katakan pada kalimat pertama dalam sholat kita? Kan harus tahu sifat-sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, kudu paham. Sehingga dikatakan rakaatani minal alimi afdalu minas sab'ina rakaatan li ghairil alim. Seorang yang berilmu sholat 2 rakaat itu lebih utama dari 70 rakaat yang dilakukan orang kagak berilmu. Karena yang dilihat kualitas. Al-ibratu bil kaif la bil kam. Sesuatu dilihat dari kaif, kualitas, bukan dengan kam, kuantitas, kualitas. Orang masak emang di tukangnya jago, dikasih kita satu, enaknya luar biasa, padahal satu doang kue. Ada orang kagak bisa masak, coba-cobain aja, dibikinin soal yang satu kagak ada yang enak, padahal banyak bener yang dibikinin. Kualitas. Itu orang alim ketika dia sholat Allahu Akbar, ketika dikatakan Allah itu dari sifat wujud sampai mutakaliman kebayang semuanya itu, karena ilmunya dia tahu Allah wujud, tidak terdahulu, mustahil Allah itu baru, karena kalau baru sifatnya makhluk, itu sepersekian detik udah kebayang semuanya dengan sifat baqohnya mukhalafatul hawadisi sampai sifat-sifat yang terakhir. Itu baru sifat, belum asma'nya. Ketika dikatakan Allah war-Rahman war-Rahim wal-Malik wal-Qudus sampai asma yang terakhir, karena ilmunya memang ditahu. Itu baru takbir, belum nanti baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Ada lillah, ada Allah, ada Rabb. Mal farqu baina lafzil jalalah ya wa kalimatur Rabb. Di sana ada uluhiyah, ada rububiyah. Dia tahu ilmunya, sehingga pantas kalau dikatakan 2 rakaat yang dilakukan orang alim itu lebih utama dari 70 rakaat yang dilakukan dari orang selain alim. Terus bacaan-bacaan sholat memang dia ngerti sampai salam. Ya apalagi kalau alim juga 70 rakaat juga nggak ada lawannya dah, semuanya dilakukan. Artinya kejar kualitas ya, begitupun dengan kuantitasnya. Jadi kita punya kaifnya, punya kamnya juga, berkualitas juga, berkuantitas juga. Tapi kalau disuruh pilih yang berkualitas. Umrah nggak banyak-banyak, man sekali doang, tapi memang berkualitas. Ilmunya dia ngerti, dia tahu cara tawaf yang benar, dia tahu cara sa'i yang benar. Ya, kalau haji pun begitu juga, dia tahu cara-caranya, mana yang rukun, mana yang wajib, kan beda semuanya. Nah itu yang namanya ilmu. Apa-apa kudu pakai ilmu, sehingga disitulah letak perbedaan satu ibadah dengan yang lainnya. Nah itu nanti namanya maqam al-muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah mulainya pada ibadah-ibadah yang fardu.
la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafili dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia. Artinya ibadah sunnah yang dilakukan setelah benar ibadah fardunya, begitu. Jadi bukannya dia ngerjain yang sunnahnya doang, bin nawafili ba'dal faraid, begitu maksudnya. Ibadah fardunya udah cakep, udah benar, udah sesuai ilmunya, ditambahin lagi dengan ibadah sunnah, nanti makomnya naik kepada makom muhibbin. Itu isyarat semua tuh. Ada mutaqarribun hatta uhibbahu, berarti makom muhibbin, orang yang Allah cintai, orang yang Allah suka, yang Allah demen kepadanya. Fa'idha ahbabtuhu, maka jikalau aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, jadilah aku pendengarannya yang ia mendengar dengan itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan jadilah aku penglihatannya yang ia melihat dengan penglihatan itu. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan jadilah aku lisannya yang ia berbicara dengan lisannya itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan jadilah aku tangannya yang ia bertindak dengan tangannya itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadilah aku kakinya yang ia berjalan dengan kakinya itu. Ini hadis dahsyat nih. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kedudukan orang yang dicintainya. Hatta uhibbahu, kalau aku dah cinta, dah demen sama orang, ini ganjarannya luar biasa. Segala macam yang dilakukan orang itu, aku yang mengendalikannya. Ya, maka nanti ada dua makna di dalam kita menjelaskan atau memahami hadis-hadis seperti ini. Yang pertama, maksudnya jadilah Allah penjaga, pemelihara seluruh anggota tubuhnya. Jadi aku pendengarannya, dia mendengar sesuatu tapi dengan keridhaan aku. Tidaklah dia mendengar kecuali yang aku sukai. Jadi orang kalau udah Allah seneng, ini kupingnya kagak tenang, nggak nikmat ngedengerin sesuatu yang jelek-jelek, karena memang aku yang mendengar saat itu, aku bukannya dia. Ya Allah menyukai yang indah-indah, yang bagus-bagus. Kupingnya udah demen aja dah, hatinya itu gusar ketika dia mendengar hal-hal yang gak enak. Ada orang ngobrol, ya tadinya enak ngobrol, ya masalah ta'lim, masalah pekerjaan, ya tiba-tiba udah ngomongin orang, tuh hatinya udah gak enak, itu udah berubah tuh. Karena memang kupingnya dijaga. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saat itu aku jadi pendengarannya, aku jaga. Begitupun penglihatannya, udah Allah jaga aja. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, melihatnya yang enak-enak aja. Kalau ada sesuatu yang kurang enak, itu merasa nggak betah, karena memang sudah Allah jaga, Allah rawat, Allah pelihara semuanya anggota badannya, tangannya, kakinya, itu Allah pelihara dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Kalau sudah dicintai oleh Allah seperti itu, makna zahirnya. Adapun makna secara khusus, bahwa orang tersebut yaitu orang yang Allah cintai, Allah berikan pada anggota tubuhnya kelebihan-kelebihan dari kebanyakan orang, yang disebut dengan khariqul adah, yang keluar dari kebiasaannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, biasanya orang mendengar ya sesuatu yang dekat dengan dia. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kuntu sam'ahu, Allah yang dengar. Ya, jangan sih dibalik tembok.
di balik jalanan sana, di balik gunung sana kedengeran, karena memang Allah berikan kekuatan itu. Ini makna lebih khusus. Kalau makna umumnya Allah pelihara telinganya, tapi lebih dari itu, kalau Allah sudah mencintai dia, Allah berikan kemuliaan-kemuliaan yang disebut dengan karomah. Aku adalah penglihatannya. Ya, penglihatan Allah menembus segala macam. Dia bisa tahu isi hati seseorang, dia bisa tahu bagaimana keadaan setelah ini, karena memang Allah berikan kemuliaan. Jadilah aku tangannya ketika dia berkehendak. Tangannya beda ya. Kalau kita doa banyak banget, ke 10 lembar, satu kagak dijabah. Jadi cuma bilang, ya Allah hujan, ya hujan aja udah. Kita sampai istisqa, sampai segala macam kita baca ya. Dia bahasa Arab kagak, apa aja hujan udah. Karena memang Allah kasih dia satu keutamaan dan kemuliaan. Sebab itu dari cintanya Allah kepada dia. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lisannya adalah lisan di mana aku yang memberikan dia untuk berbicara. Kalau dia asal ngomong, nggak perlu retorika, karena memang Allah yang menggerakkan lidahnya, masuk aja ke hati orang. Padahal ngomongnya pelan, nggak banyak ya pemahaman-pemahaman yang meluas, apa aja dari kitab, tapi semuanya bisa kapayri ala ru'usihim, bagaikan burung di atas kepala mereka, nunduk semua, karena Allah yang memberikan izin pada lidahnya untuk berucap itu. Nah, itu adalah orang-orang yang Allah cintai, diberikan kemuliaan demikian. Dulu tuh ada perkumpulan 3 ulama besar. Ini ulama semua di bidangnya masing-masing, rajanya. Yang pertama Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, ahli fikih, punya kitab namanya Al-Qawaidul Kubra atau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Itu ulama besar di zamannya yang menguasai ilmu fikih. Ini ngumpul nih satu. Di sampingnya ada ulama hadis namanya Al-Imam Abdul Azim Al-Munziri, pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib, 4 jilid itu, ahli hadis pada zamannya. Ini ulama fikih, ini ulama hadis. Yang terakhir ya, yang kita kenal dengan Sayyidu Al-Firqah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, ulama di bidang tasawuf yang sudah tidak diragukan lagi kewaliannya. Ini bertiga lagi amprokan nih, jarang-jarang nih lihat kiai amprokan begini ya, sehingga para jamaah mengelilingi mereka untuk mengambil faidah, mengambil ilmu dari 3 ulama ini. Yang pertama berbicara Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, namanya orang fikih, ya berbicara tentang fikih, tentang zahir-zahir ilmu syariat, berbicara semuanya merasa puas. Yang kedua berbicara Al-Imam Al-Munziri, ya, karena memang orang hadis, sesuai dengan hadis dia berbicara. Yang ketiga nih Al-Imam Abul Hasan Syadzili, ya, orang tasawuf. Sebelum dia ngomong, kata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam memberikan satu perhatian kepada jamaah. Dikatakan seperti ini, wahai para jamaah sekalian, isma'u hadzal kalam al-gharib al-qarib al-ahda minallahi ta'ala. Sekarang perhatikan, ini yang ngomong bukan orang sembarangan, maksudnya Imam Abul Hasan Syadzili. Perkataan yang gharib, yang gak ada di kitab manapun. Kamu cari apa yang dikatakan darinya nanti, nggak ada di kitab mana aja. Kenapa? Al-qarib al-ahda minallah, karena perkataannya dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalam samawi, kalam yang semuanya antaqahullahu bihi, Allah yang berbuat bicara. Ya benar, saat beliau berbicara semuanya tidak lain kecuali mengagumi karena kedalaman ilmu yang dimilikinya. Itu semua sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Jadi mereka nggak ada tuh persiapan apa yang udah Allah ya jalanin aja dalam kalamnya itu.
Itulah yang disebut ya maqam muhibbin. Ketika Allah sudah cinta kepada seseorang, maka diberikan banyak kemuliaan-kemuliaan, diantaranya terjaga anggota tubuhnya dari yang haram, dan kemuliaan diberikannya ya, satu kelebihan dibanding orang pada umumnya. Wa lan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, dan engkau tidak sampai wahai pelajar kepada menegakkan perintah-perintah Allah Ta'ala illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali dengan pengawasan hatimu dan anggota tubuhmu, fi lahazatika, di dalam kejapan-kejapan matamu, wa anfasika, dan nafas-nafasmu, min hini tusbihu ila hini tumsi, dimulai dari pagi hari sampai sore hari. Kalau kamu pengen benar-benar menjalankan perintah Allah, syaratnya kamu awasin terus hati kamu setiap hari, bahkan setiap detik. Janganlah kamu merasa aman, karena hati itu manba'ul anwar, sumbernya cahaya di situ. Apabila terang, maka gampang untuk berbuat taat. Tapi apabila hati gelap, jangan sih berbuat, untuk mau aja susah. Sebab memang sudah tidak ada cahaya dalam hati. Nah, itu kamu pantau, kamu awasin terus setiap kejapan matamu, setiap hembusan nafasmu. Fa'alam, dan ketahuilah, annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan hatimu, wa musyarrifun ala zahirika wa batinika, dan mengawasi zahir juga batinmu, wa muhitun bi jami'i lahazatika, dan mencakup seluruh kejapan-kejapan matamu, wa khataratika, dan lintasan-lintasan hatimu, wa khatawatika wa khutuwatika, dan langkah-langkahmu, wa sairi sakanatika wa harakatika, dan seluruh diam juga pergerakanmu, wa annaka fi mukhalaqatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan sesungguhnya engkau di dalam berinteraksimu dan di dalam menyendirimu itu mutaraddidun, selalu hadir, baina yadayhi, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya terpantau, mau dalam hati kita, mau bergeraknya kita, diamnya kita, zahir, semuanya berada di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun, maka tidak ada yang diam di kerajaan langit maupun bumi, sesuatu yang diam. Wala yataharraku mutaharrikun, dan tidak ada yang bergerak, sesuatu yang bergerak. Illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un 'alaiha, melainkan Allah Al-Jabbar yang maha perkasa, yang menguasai langit dan bumi, muttali'un 'alaiha, muttali'un 'alaihi, senantiasa mengawasi terhadapnya. Semua, tidak ada satu pun yang lolos dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun, ialah Allah zat yang mengetahui pengkhianatan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apapun yang disembunyikan oleh hati. Ya'lamu sirra wa akhfa, dan ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui rahasia juga sesuatu yang tersembunyi. Nah, ini satu kesadaran bahwa kita merasa terus dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran yang penting ya. Kita punya rumah, punya CCTV di atas ya, itu selalu terpantau, apapun yang lewat di depannya pasti kelihatan. Ini kita ada CCTV-nya, bahkan bukan CCTV, satu zat yang mengetahui semua ma tukhfis sudur, yang ada di dalam hati, baik itu berupa perkataan atau kelakuan, apalagi yang zahir. Apapun yang kita lakukan senantiasa di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita sadari. Kayaknya para guru, para ulama memberikan satu doa. Jikalau kita pengen terus mempunyai kesadaran
agar merasa diawasi Allah, baca Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. Kita baca, khususnya kalau mau keluar rumah, kita baca Allahu syahidi, Allah zat yang menyaksikanku, Allahu hadiri, Allah yang selalu hadir di hadapanku, Allahu muttali'un alayya, Allah yang senantiasa mengawasiku. Ya, kalau kita sudah merasa diawasi, nggak berani macam-macam mau ngapain. Ya, kita sendiri, kita rame-rame, kita dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap. Kalau udah timbul merasa diawasi, mudah-mudahan menjadi jalan kita untuk selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara doa ya dari beberapa yang diajarkan oleh para ulama, sehingga kita terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zahir maupun batin. Ya, situ. Fata'addab ayyuhal miskin.